lu nyaman dengan situasi yang seperti itu, nggak ada masalah. Gue ngatain orang alay dan gue bikin sesuatu yang alay juga. Gini bos. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Gak apa-apa, lu mau ngomong gue alay, gak semuanya alay ya. Gue setuju nggak semuanya Oke, alay. gak semuanya alay, tapi ada yang alay dan Lu sebagainya. setuju kalau ada beberapa yang alay episode? Setuju. Hey, high five. Setuju. Setuju. Saya setuju. You don't mind. I don't mind. Padahal lu ngatain orang alay. Gua ngatain orang alay, memang hak gua ngatain orang alay. Iya, ngerti. Tapi lu nyaman dengan situasi yang seperti itu, nggak ada masalah. Gue ngatain orang alay dan gue bikin sesuatu yang alay juga. Gini bos. Oke, nih kita dengerin nih. Ini menarik nih. Iya betul. Ini menarik. Tidak ada orang, ya menurut gua loh ya, yang bisa berkarya 100% sempurna. Film Superman v Batman aja alay. What do you mean? Gimana? What do you mean? Menurut gua alay itu film. Why? Kenapa? Why? Udah gak masuk akal, udah kehabisan ide. It's based on the comic, right? Iya. Gue tidak nggak ngikutin DC. Ya, at least it's a proper movie. Iya, it's a proper movie. Menurut gua alay. Ya, Oke. lu berhak ngomong. Gua berhak ngomong itu. alay. Thor jadi alay. Thor yang pertama gak kayak begitu bos. Thor lama-lama jadi ngaco bos. Guardian of Galaxy Thor yang Ragnarok bagus banget om. Yang Ragnarok bagus banget. Gua gak bilang jelek loh ya. Alay. Gua bilang alay. Definisi alay. Oke deh, Ya, makanya beda-beda, kita garisin kan, yuk. Cok. Definisi alay lu apa sih? Gak bisa. Gue juga alaynya. Nggak apa-apa. Kalau menurut seorang Deddy Kobuzer, alay itu apa sih? Sampai lu bisa bilang tadi teman-teman selebriti lu alay. Gua gak bilang teman-teman selebriti gua, lu jangan balik-balikin lo ya. Iya. Terus teman-teman apa dong? Beberapa. Tidak beberapa, semua ya, dong. tidak semua. Teman-teman lo secara logika itu sifatnya partikular, oh memang pasti nggak semua. Pas gue kasih semua baru. Ada beberapa teman-teman. Oke, itu biar memperjelas. Beberapa teman-teman selebriti lo alay dan lu terang-terangan bahkan ngatain alay. Ya, contoh yang settingannya ketahuan banget kalau itu settingan. Oke, itu definisi alay lo. Itu satu definisi alay gue. Kan semua film settingan, bagaimana? Beefnya settingan. Oh enggak beda Oke. dong. Kalau itu film kan memang dibuat. Oke. Nah, oke. Ini konten YouTube gitu Ini ya. Oke, kan prank bikin gitu ya. realita. Kalau prank, Jadi tidur di atas ranjang dari lantai 4 diturunin ke lantai 1, orangnya nggak bangun tuh ngapain? Ngobat. Nyana. itu gue nggak tahu itu apaan. Emang ada yang kayak gitu kontennya? Ada. What? Gue belum lihat. Nyanak mana? Nggak tahu. Ada. Gue baru lihat. Ada. Goblok. Baru tahu. Itu menurut gua alay. Hilang. Karena settingan. Karena gini loh, settingan ya jangan gitu-gitu banget lah gitu settingannya gitu. Kayak ketahuan banget tapi kayak pura-pura nggak ketahuan gitu. Ya. Oh, itu definisi alay Ya. konten YouTube lo. Ada cowoknya cewek dikejar-kejar sama satpam di studio, Trans 7, cowoknya bisa capoeira, muter-muter, apa namanya tuh, lompat-lompatan apa, bukan capoeira. Parkour. Bisa parkour, wah, shot mau tangkap satpam sin, buat muter sono, shot tangkap satu, suet muter sana, Itu? nggak ketangkep, shot begitu ketemu Uya, ketangkep sama Uya, Itu alay. itu alay. Tapi entertaining kan? Entertaining, makanya gue tidak pernah bilang itu tidak entertaining, gue bilang alay kontennya. Ada penontonnya? Ada banyak. Salah nggak salah. Nggak salah. Amazed aja gue. Nggak salah. Mau bakar tisu pingsan juga nggak salah. Iya, bengkokin sendok juga nggak salah. Iya, lu tahu nggak masalah ini? Anaknya Uya tuh pernah benci banget sama gua. Why? Karena lu bilang dia alay. Jadi anaknya Uya tuh cinta ya namanya. Oh ya cinta. Cinta. Jadi dia tuh nggak mau ketemu gue, dan pada saat ketemu gue terus dia nangis. Nangis karena dia bilang I don't like it when you bilang my dad alay. Karena biar bagaimanapun, biar papa melakukan hal seperti itu, papa adalah orang tua yang bertanggung jawab, yang nyari duit buat keluarga kita. So that's another perspective though. Itu another perspective, bener gak? Ketika gue dengar begitu, oh shit. Karena gak akan terima si anaknya itu ketika gue begitu ke bapaknya. Nah, yang cinta tidak tahu adalah kenapa gue berani ngomong begini ke Uya dan sebagainya. Karena di depan Uya pun gue ngomong begitu. Jadi gue bukan orang yang ngomong, oh ini orang alay gini kan jebut nama. Enggak, gue depan Uya pun lagi syuting. Uya lagi syuting di TV. Gue samperin, anjing lu alay banget lu. Gitu. Terus Uya boleh siapa? Nonton banyak
Ya cengli. Ya udah sih. gitu. Cengli, Terus gue bos. ketawa ke TV sama dia gitu. Habis ketawa TV gue ngerokokan berdua sama dia. Terus Udah. lu nggak mencoba merubah itu? No. I against that. Tapi ya sudah gitu. Gue nggak bilang ya lu harusnya nggak boleh begini. Nggak pernah. Satu kali pun nggak pernah. Makanya orang bilang gue musuhan sama Uya. Gue gak pernah musuhan sama Uya. Gue temen baik sama Uya. Sahabat baik gue sama Uya. Gue telepon pun sekarang diangkat pasti. Coba. Gue masih banyak pertanyaan di kepala gue. Jadi ini menarik nih. Karena ini bisa jadi sebuah komunikasi yang menarik nih ya. Bro, Ya majikan kenapa jadi bukan gue itu. halo. Denger gak? Dengar. Ini prank pasti nih prank. Enggak. Anjing lu alay lu tai lu. Ya. Gua lagi podcast sama Arab sama Eno Bening sama Reza Arab. Udah gitu terus kita tuh ngomongin Sama siapa lagi? Eno Bening sama Reza Arab. Oh, Eno. Iya, sama Arab. Eno sama Reza ya. Ya. Iya. Terus kita tuh lagi ngomongin tentang algoritma YouTube lah, terus ngomongin konten lah dan sebagainya. Nah, terus gue ngomong gini sama mereka, gue bilang, loh, kalau kita nggak suka konten orang nggak apa-apa. Gue ngatain Uya alay juga sering depan orangnya sampai anaknya bete sama gue. Tapi kita temenan, tapi kita tetap ngata-ngatain. Bener nggak ya? Lu cerita deh ya. Ayo, menurut lu gimana ya? Emang iya. Ya. Ini mah si botak sih udah dari bertahun-tahun ya. Nyela gue alay, nyela gue nggak pantas pakai baju hype, nyela konten gue kampungan, nggak faedah gitu kan. Tapi Sampai si Cinta sakit hati, sampai bini gue juga sakit hati. Tapi gue mah bodo amat ya. ya, tapi di balik itu kayak Ya, cinta. tetap ya kita kalau ketemu ya baik-baik aja gitu ya. Iya, dan di balik itu cinta sendiri kaget ketika kita Kaget. ngasih Iya, tahu iya. kalau kita temenan baik kan? Karena Cinta tuh menyimpan, dia bukan cuman kesel sama lo, benci waktu itu malah dibilang kan. Ini tuh Tapi gue ngerti sih secara psikologis, mungkin anak gue kan nggak mau bapaknya dikata-katain orang kali ya. betul. Tapi kan dia tidak tahu sebetulnya maksud lo tuh bukan berarti benci sama guanya gitu kan. Nah, itu dia. Dan yang banyak orang-orang nggak tahu, orang kita ke Amerika aja jalan-jalan bareng ya. Iya. Malah anak kita hampir besanan ya. Yoi. Makanya kita lagi ngomongin tentang algoritma. Buat YouTube Iya. itu kan orang mau bikin Iya. apapun dia terserah kan ya sebenarnya. Ya, iya dong. Bukan hak kita Iya. juga kan, bener gak? Om, Bener. Nah, ini Reza Arab nih. Yes. Om, Oke, Uya ya, mau gimana, nanya ya? dong. Yes. Om ngerasa diri Om alay nggak? Sekarang tergantung nih persepsi alay menurut siapa, menurut lo apa, menurut gua apa ya nggak? Iya, ya udah menurut publik kan misalnya ya udah menurut Om Deddy kan alay. Berarti Iya. Om Uya setuju nggak? Kalau gua menurut gua nggak alay ya. Tapi kalau misalnya gua ngikutin paradigma persepsinya Deddy alay, gua adalah menurut Deddy alay, gua alay yang menghasilkan duit, alay yang Iya, Selalu ya. Oke, Om Kuya ini Eno, Om Kuya. iya no ya. Menurut Om Kuya konten podcast Om Deddy tuh alay nggak sih? Bangsat lu. No. Jujur ya. Hah? Menurut gua ada sering alaynya juga. Ya, gini, kalau persepsi Tujuan kita kesini, alay anjing. itu gini. Kalau Yo. persepsi Deddy alay Aing kemarin. itu adalah sensasional, adalah drama gitu kan. Ya. Adalah sesuatu yang receh atau nggak penting lah. Dia kan juga banyak juga undang bintang tamu dengan obrolan-obrolan yang juga sensasional kan. Dan berhasil kan gitu kan? Yang lagi dan berhasil ya kan. Berarti ya berarti secara nggak langsung kalau emang menurut pengertian dia alay itu kayak gue ya secara nggak sadar dia meresap ada mengambil saripati alay-alayan gue. Saripati. This guy. Boleh. Oke. Sip. Thank you Om. Sehat-sehat Om. Siap. Salam buat Cinta Om. Ayo, kapan dong collab sama anak gue dong? Ayo anytime lah ya kita atur Om. ya. Kolab anime sama Cinta Om. Boleh, nah sama-sama anime tuh. Ayo. Nah, udah lihat konten Nino yang upload hari ini belum? Belum. YouTuber lama, YouTuber baru. Oh, Nah, siapa? lo nonton dah.
Oh. Oke. Oke. Aku tadi siang tuh. Oke. Siap. Siap. Thank you ya. Thank you Om Kuya. Sehat-sehat Om. Thank you ya. Pemirsa, Bener nggak? Apa yang gua omongin semua bener nggak? bener. Gue sih udah nggak kaget masalah ginian. Cuman memang gue mesti kayak menurut gue ini episode yang penting untuk orang-orang tuh bisa melihat bahwa kalau lu nggak suka ya just Leave it there. leave it there. Iya, lu Leave it nggak suka ya to udah nggak yourself. suka. Tapi ya kalau gua mau Uya mengatakan gini, lu nggak suka tapi nggak usah benci sama orangnya juga. In some extent bisa bilang kayak gitu. Dan ya again sih, it's karena gue nggak pernah sampai harus masalahin konten-konten orang yang nggak berbahaya, ngerti nggak Om? Even though it's make stupid people famous or making stupid people more famous, ya udah. Mungkin gini kali. Tapi ini yang gue salut, gue nggak bisa kayak gitu. Nggak tahu kenapa gue nggak bisa. Nggak bisa apa? Sama. Nggak bisa kayak lu Om, nge-welcome semua orang. Men, nggak mungkin. Baru tadi dibahas mobil. Iya, kita nggak bisa welcome. Ya, Gue nggak bisa dapetin I got itu. your point, I got your Nggak tahu mungkin apa karena gue masih terlalu muda di antara kalian bertiga gitu. Maksudnya Gua aja nggak bisa. Iya gitu loh. Maksudnya gue nggak bisa Om. Gue nggak kebayang diri gue di rumah terus ngundang orang untuk gue podcast. Nggak usah gitu. Ada orang kena masalah nih. Gue yakin orang Bang Arab, kamu sebentar. Rap, pendapatnya apa masalah ini? Rap pendapatnya. Gue aja digituin mulu. Gue aja males ngomong kayak kenapa mesti denger pendapat gue. Kadang gue suka mikir gitu. Gini ya, ini di luar itu semua ya. Hmm. Uya itu a very nice person. Oke. He is a very nice person. Dia tuh orang enak diajak ngobrol, baik diajak ngobrol, terbuka, mau ngebantu orang lain gitu ya. Kalau ada masalah apapun dia pasti mencoba untuk ngebantu gitu. Ada beberapa hal misalnya pada saat gue lagi liburan ke Amerika kemarin, gue beneran liburan ke Amerika bareng sama dia. Dan sepanjang liburan gue kata-katain dia. Ini lu pesat alay lu. Baju dari atas sampai bawah LV, titik-titik LV. Wakadot gitu. Iya. Gue katain, maksud alay banget lu anjing, lu jauh-jauh lu jalan dari gue, lu apa yang gue begituin gitu. Tapi ketawa ketiwi gitu. Jadi gimana ya? Gimana? Gue gak ngerti dah. Apa itu yang terjadi? Yang terjadi adalah lu boleh membenci kontennya tapi nggak perlu membenci orang ya tadi seperti yang lu bilang gitu. Dan orang Indonesia harus banyak belajar dari sini bahwa kalau lu membenci sebuah konten, apalagi terutama di internet, cara paling tepat untuk menyatakan lu tidak suka konten itu adalah dengan tidak menonton, tidak ngomongin dan tidak nyebarin. Iya yang sering lu bilang kan. Iya, semakin lu sebarin, semakin lu iniin, ya semakin naik, semakin jadi orang ngomongin karena in the internet no matter how bad it is, how good it is, selama itu kesebar ya udah it's a great content. Ini yang diajarin sama mereka 5KG ini, mereka ngajarin ke gue gini, yo rap, intinya you have a loud voices, so please use it very carefully. Kalau misalnya lu mau pakai misalnya untuk sebuah konten atau kejadian gitu ya, make sure itu antara bikin lu menang sekalian atau panggungnya orang ya lu hancurin sekalian gitu. Jangan tengah-tengah. Karena kalau tengah-tengah ya ruginya di gua gitu loh. Ya. Gitu. Jadi gue jarang banget speak up untuk masalah-masalah di internet. Gue sangat jarang speak up kecuali memang bener-bener gue kayak ngeganggu gue banget gitu. Dan gue yakin akan ya ini orang nih harus kasarnya harus bacot terus diem anjing gitu. Kalau gue sih karena gue gak punya panggung ya, gue masih berani bilang gue gak punya traffic sebesar kalian atau panggung sebesar kalian untuk naruh orang di situ gitu, kayak nggak ada gunanya gitu. Tapi gue tetap nggak. Tapi kan kalau gue dipikir gitu ya, harusnya gue bisa kayak gitu loh, undang orang, jadi traffic. Tapi deep down I cannot. Kenapa ya gitu? Nah mungkin begini, kalau katanya Panji Pragiwaksono, tidak kenal maka tidak sayang. Udah kenal maka boleh kata-kataan. Setuju. Jadi banyak banget ada orang yang bilang gue tuh musuhan sama Baim Wong. Karena? In fact, karena gue pernah ngomongin Baim enak banget, begini. in fact enggak. In fact, gue baik dengan Baim Wong. Karena sama-sama artis. Bukan, karena sama-sama di satu ya, bukan sama-sama artis ya, malah pada saat artis gue tidak kenal banget sama dia, malah ada satu kerjaan yang bareng sama dia dan sebagainya, gue tidak ada masalah. Jadi ya menurut gue gini loh, gimana sih tanya? Lu tidak kenal maka lu tidak tahu.
Gue yakin banget deh. Nggak usah gitu jauh-jauh. Cewek gue aja deh. Cewek gue awalnya nggak suka sama dia. Okay, this is something new for me. Oh yes. Oh, baru tahu. Baru. Iya. Oh, fuck. Why? Nih dengerin. Why? Karena It's my dia fault. dia bingung. Dia bilang, lu tuh ngapain misalnya temenan sama Arab yang toksik ngomongnya kayak begitu. Sama ya standar ya. Standar. Toksik ngomong kayak begitu, begini, toksik banget lah pokoknya gitu. Dan lu malah temenan, gitu. Terus gue bilang sama dia, gue nggak pernah mengatakan gue setuju dia toksik loh ya. Ya kalau kita selalu ngelihat orang dari sisi negatifnya, ya nggak pernah jadi positif ini orang menurut gue. Tapi ada kan Om, kita udah kenal pun malah jadi tahu negatifnya dan Betul. Tapi Dan setelah gue kenal sama Arab, gue melihat sisi positif yang luar biasa. Cewek gue begitu kenal sama Arab, terus dia ngeliat bla 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 bla, ending ngomong, ya memang hebat sih. Tapi in certain level ada dong ya, tetap lu ngelihat orang yang gue makin kenal malah makin tahu busuknya. Mending abis itu kita Abis itu keep away. kan. Kita keep away. Bukan, makanya ketika gue, tapi mungkin toleransi lu terhadap itu masih lebih besar ya, karena kalau gue tuh udah yang mengganggu gue. Ini adalah hal Gua yang susah. ini adalah hal yang mungkin cewek gue bete sama gue. Yang itu toleransi besar lu itu. Iya. Dan banyak orang-orang yang bete sama gue. Ada orang yang ngata-ngatain gue separah apa gue tahu. Contoh, Gue udah Misalnya- tahu ceritanya. Misalnya ada pesulap lah. Gitu. Iya udah tahu gue. Nah, ngata-ngatain gue, pokoknya gue dikata-katain separah-parahnya. karena gue nggak tahu nih, karena kan gue ngatain lu juga nih Om. Gue nggak tahu parah dikatain lu tuh gimana sih Ya konsep. pokoknya ngata-ngatain gue ya pokoknya gue direndahkan serendah itulah bahwa gue nggak bisa apa-apa lah, gue jelek lah, apalah, mainnya apalah. Sedangkan itu sensitif banget karena di dunia sulap. Oh, menurut karena gua, sesama, ngerti gue. Jadi karena sesama orang yang karirnya sama lu ya. One day gue ketemu sama dia. Ini ada manajer gue, ada teman gue, ada cewek gue juga. Terus ngomong cewek gue, itu tuh yang ngata-ngatain lu di belakang lu gini. Lu percaya apa yang gue lakukan? Gue samperin itu orang. Tak, gue salamin. Sama gue juga gitu kok. Iya, makanya. Gue sering gitu kok. Apa kabar? I heard a lot of good things about you. Tapi gak bakal gue ajak podcast Om. I can. Nah itu, kok dia bisa ya? Gue iya sama kayak lo. Iya kan? Gue toleransi sampai Iya, gue masih bisa toleransi segitu. Samperin gitu gue oke. Tapi untuk ngegedein, bukan ngegedein lah. Let's say just make a something podcast yang mungkin bisa ngendarin traffic, tapi gue nggak tergiur aja gitu. Sekarang sama gue tanya traffic. sama lu bilang sering ngata-ngatain gue tanya lu ngatain gue apa aja deh gitu deh. Ya podcast lu jelek. Hmm. Apalagi botak. Apalagi? Botak nggak kita anggap lah. Itu kan hitungannya jokes. Apa ya? Gue suka ngatain lu kan dengan bilang 5, 4, 3, 2, 1 open the door atau apa ya ngatain lu? Kalau lu mau, Podcast gue jelek pasti bukan semuanya. iya, Nah, apa ya? Gue kalau misalnya ada orang bikin ulah, gue selalu bilang siap-siap masuk podcast Om Deddy. Oke. Gak selalu lah, maksudnya gue sering ya klarifikasi lah. gitu. Atau kalau gue bikin meme tentang lu, kalau misalnya ada Oke. ada orang bikin masalah, langsung bawa langsung gambar muka lu gitu. Iya, oke. Nah, itu kekuatan dia yang satu yang gue lumayan oke. Itu gua juga- yaitu dia tidak pernah ngesu orang-orang kayak Gue bikin setuju. meme. Gue juga puji yang itu. Ya Gua suka. kalau orang kayak segede dia ngesu yang bikin meme kayak kita, mati kita jadi abu anjing. Karena kita banyak banget. Pertanyaan sekarang gue balik Heeh. Gue tahu kok. Gue dengar kalau gue kan nonton lu juga. Ngomongin begini, ngomongin. Sekarang pertanyaan gue, what will happen kalau gue dengerin itu semua terus gue jadi benci sama lu? You can sue us. No, about Su. Za. Wah, Tapi this day won't happen. ngobrol podcast. Iya, tapi gue ngerti poin tentang This day won't happen. relasi pertemanan dan lain-lain. Now let me ask you something. Let me ask you something. Lu ketemu gue udah 2 kali berarti ya? 3, 1, 2, 3 sama ini. 3 or 4 lah. 3 or 4 lah. Sekarang ketemu gue yang ketiga kali. Am I okay for you? Okay for what? To be a friend. To be a friend? Yes, tapi ya nggak tahu nggak yang sampai gimana. Ya, Karena ada boundaries dari lu sendiri atau karena ada boundaries dari dia? Karena lu nya segan atau lu nya berpikir nggak bisa berteman sama dia? Lebih ke kayak nggak ada. I'm talking about contents. Jadi kayak gue nggak kayak gue deket sama Arab, gue nggak tahu Arab kita sedekat apa gitu kan. Tapi kayak lu lihat lah gimana kita gitu. Gue
Kapan? Rap collab yuk, pernah gue gituin gak lu? Gak ada gitu, gak ada desire itu. I'm not talking about collapse. Teman dia, Oh temen, ya udah oke Untuk gitu. temenan Oh doang. kalau temenan doang, Untuk ngobrol, tiba-tiba For- kalau ada sesuatu, ada apa, is that okay? ya so oke banget. Oke, that will not happen kalau tiba-tiba gue denger lu ngatain gue dan gue benci sama lu kan. Iya tapi kayak gue yang poin gue sih ke konten itu om gitu loh. Kok lu bisa gitu ya? Ngerti gak sih? Kita, Gue nggak mungkin bisa. gue nggak bisa om. Gue nggak bisa. Kalau gue nggak bisa, artinya gue nggak akan pernah temenan sama lu dong. Iya buat, ya itu yang pengen gue. No bahkan kan lu bisa temenan without the content gitu loh. Iya kan? Lo iya. Tapi gue yang juga punya prinsip yang sama kayak lu, maksudnya kayak deketnya deket aja sama orang gitu. Bahkan bisa lebih dekat, bisa Nggak closer bisa, gitu. Gue lebih parah dari lu. Dia lebih parah lagi malah gitu. Gua nggak bisa. Kalau gue mungkin ya om, maksudnya kalau gue nih yang ngetes pertemanan itu, kalau orang itu gue katain baper atau ampe aneh-aneh sikapnya, gue langsung bisa jaga jarak gitu. Gue Makanya mana pernah baper lu katain. makanya gue bilang ini it's a go gitu loh buat gue untuk get closer gitu. Tapi kalau misalnya udah baper dan banyak ngeles, banyak bikin aneh-aneh, gue langsung nggak nyaman gitu kan. Gue malah baper ya. Nih banyak yang nggak tahu. Gue malah baper kalau orang-orang ngatain gue botak. Gimana sih? Serius. That's your okay. Kenapa lagi bot? Karena menurut gue mereka nggak kreatif. Oh. You know what I mean lah. Ya. Di luar itu lah, di luar itu. Gitu. Tapi nggak, balik lagi. Ya kan artinya kalau gue tidak pernah kenal lu nggak pernah kenal gue, ya susah dong. Berarti lu mau berteman dengan semua orang yang lu undang ke sini? Mau, nggak ada masalah gue. The fuck, man? Man, I'm not gonna do that, man. Berteman ya. Gue bahkan sampai ngundang podcast saya belum kepikiran gitu loh. Bukan ngundang podcast, bikin konten ya. Ngajak collab. Gue nggak ada nafsunya gitu loh. Ngerti Sama, nggak? anjing. Nggak ada nafsu. Tapi Ya lu dia kok ada nafsunya sama gue. bukan itu bikin Jangan kontennya. Nih tua nih kadang-kadang nih otaknya. Bisa lo, hebat. Salut. Iya, gue tuh salutnya gitu. Sejujur, gue sangat salut. Bahkan sampai dulu zaman-zaman orang bikin konten Mobile Legend gitu kan. I'll trying, gue coba. I was try gitu. Kalau gue try untuk bikin konten Mobile Legend gitu, tapi I don't like it. Gue nggak bisa. Sama kayak podcast ini misalnya gitu. Kayak gue misalnya nih ya, let's say gue dapat banyak resource, gue bisa bikin studio kayak gini. Kayak gue masih enggan gitu om Untuk apa? undang orang yang sesimpel kayak Gue tanya deh, kalau lu misalnya punya studio kayak gini, gitu kan tadi kata lu, will you one day undang gue? iya. Dan Tapi orang-orang yang lain yang sering lu undang, tapi kalau lu nggak pernah kenal gue kan lu nggak pernah mau ngundang gue. Itu maksudnya inti itu. Cuma tetap gua udah berhenti di awal, Om. Ya lu udah kasih Gua udah boundaries stop di awal, dulu. iya. Lu udah kasih Kalau boundaries gua dulu. udah nggak mungkin banget. Ketebelan gua. Bro, nih gue kasih tau ya. nggak what's apa ya? Because sometimes 1 out of 10 I get a diamond. Oh iya, kita lupa basic itu Rap. Kita udah nggak nafsu sama traffic, boy. No. That's not the point. Really? No. So No. Diamond is paradigm. 1 out of 10 I will get a diamond. Dari 10 orang yang gue anggap toxic, dari 10 orang yang gue anggap ngaco dan sebagainya, dan gue deketin, gue dapet diamond 1. Arab toxic. Gue balik lagi. Arab is one of the most toxic YouTuber zaman itu. Yes, you are. Fuck you, you are. No. So that means I'm a diamond. Lah, Am I? yes. Oh. Yes. Kok bisa? Yes. Kayak gimana? Ya, maksud gue tiba-tiba lu punya karya, lu punya apa dan sebagainya, lu jadi luar biasa tuh. Tiba-tiba kita bisa saling bantu. Ada masalah bisa saling bantu. Gue ada masalah, gue tanya dia ada masalah, dia tanya gue. Kalau gue dari awal sudah menganggap Arab ini toxic dan gue gak mau temenan, I will never ever get that. itu yang mau gue bisa curi, yang kalau misalnya gue bisa nyolong satu hal dari lu, itu toleransi lu sih om, untuk mau ngalai gitu, karena gue tahu itu kayak it will gain me so much gitu, the glory, the fame, the money, itu yang mungkin gue nggak terlalu ilerin ya, but nggak tahu kenapa nggak bisa om. Arab lebih parah lagi, tapi gue belajar untuk itu, tapi gue pernah nyoba gitu. Nyawat, gue mau dibayar sama adalah satu PH ya. Buat bikin podcast gini, semua disediain, tim disediain, tag bengek semua. Bikin podcast, berapa episode di YouTube, lalu nanti akan dilempar ke TV dan akan jadi acara series di TV. And I was like, no fucking no man. Di otak gue anjing. Terus akhirnya mereka belum menyerah, ngasih angka gede-gedean. I said, no fuck no man. I don't give a shit about your money man. Gue gak sanggup aja ngundang orang, ketemu orang tiap hari.
bersikap baik ke mereka, yang guanya mood drop every time. Kayak I was like, Iya, you can keep your mood gitu. Gua mungkin kalau misalnya nih, gue ngelihat orang yang ngomongannya udah nggak make sense tuh, kadang gue nggak tahan. langsung gitu. off gue. Iya, Asli, langsung capek. anjing. Gue capek. Ya, lu nggak ngeladenin. Iya. Karena buat gue dia, Lu nggak mau ngeladenin intinya kan? iya nggak make sense gitu. Kadang I'll try some episode of my podcast ngundangnya kayak gitu, tapi sometimes gue nggak kuat gitu. Tapi lu bisa handle itu. Iya, I can. How? He's a psychologist, asshole. Yeah, I know, but He's a psychologist. What else? I know. Is it the only reason? Yes, it is. Really? No, I asked him, not you. It is. Really? Come on. It's not gonna be the one. Forget about the money, the fame, and glory. Okay, it's a bonus. You can say whatever it is, but what's drive you? Numbers. Numbers, really? No, Must be more than. I don't think it's numbers. Then? Knowledge. Really? What? Apa yang lu dap? Itu gue baru ngomongin tadi, cuman gue gak tega aja. Nggak apa-apa, gue ngomongin apa yang lu dapet. Gue Ngundang orang cuma buat knowledge gue. No fucking way. emang akan terlihat sangat sombong di mata orang-orang gitu. Sama, gue juga sombong. Tapi sebenarnya I don't know. Kalau misalnya gue undang misalnya kayak, let's say lu gitu, I have so many knowledge yang gue pengen tahu dari lu gitu. Sesimpel kayak kalau setiap gue datang ke sini gue selalu nanyain, Om, ini gue gimana ya kesehatan gue segala macam, karena gue you did gitu loh, dan gue tahu dan itu works gitu with you, dan gue pengen tahu kuncinya gitu. And kayak sekarang gitu, gue pengen tahu kuncinya lu bisa betama itu knowledge, really? Yes, Come on, coba knowledge. elaborate please. Karena sometimes people have hidden knowledge that you don't know. Dan itu baru keluar ketika lu ngobrol sama dia. What you got from me then? What I got from you, What knowledge? other than you stupid. Marriage proposal. Apa? What I got from you banyak. Oke, coba. Salah satu? Knowledge-nya apa jeleknya? Knowledge. Whatever yang you say knowledge itu. Oke. Knowledge. Satu, ini orang PD-nya luar biasa. Ya. Kalau menurut gua pribadi, drive sukses dia dari PD. Ini lagi jujur nih. Ini jujur. Emang PD. PD-nya tuh apa? Drive lu- sukses dia dari PD. Emang lu kurang pede, Om? Maksudnya sampai harus ngeliat pede dia? Tuh, True. bukan dong, tapi kan gue belajar sesuatu. Ya, Belajar sesuatu. Knowledge-nya banyak banget. Arab mah, kalau gue mau Arab, knowledge-nya, kalau dia cerita dia dari tukang warnet, bisa sampai sekarang, bisa jadi WG, bisa lagunya seperti itu, ini dari tukang warnet loh. This story give a hopes. Inspire. It give a hope. Ih, gue udah lama banget nggak I tell you something about KK. Oke. KK is a very poor I know. girl. Yang ibunya harus kerja di luar, dia sendirian, dia nggak punya kerjaan. She wants to be famous. dengan Cuman cara pakai apapun. handphone murah. Dia pingin jadi makeup artist. Yeah, at that moment I support her. At that moment, Yeah. At that moment you support her. Kan? I even comment and I offer my help for her. Ya. Oh. Yang jadi masalah apa? Yeah, it's not. Yang jadi masalah adalah orang-orang sekarang ketika dia sudah mulai dikenal orang-orang yang tadi mensupport dia melepas dia. Nggak di-guide lagi gitu. No. Mana Tasya Farasya yang dulu makeup bareng sama dia? Gue nggak tahu itu. Tasya Farasya is very good. Pada saat makeup dibantuin sama Tasya gini, dia makin terkenal. Oh itu ada. Gue nggak ngikutin. Iya, tapi you guys are supporting her. Apa yang lo lakukan ketika lu support dia? And then she got famous. And then after she got famous, ada yang ngingetin dia. Ya nggak tahu, gue nggak di samping dia. Nah, that's the point. Iya, setuju. Ya. Oke. Back to the knowledge again. Kalau gitu, apa knowledge yang lu dapat dari gue misal? Kita udah 2 kali podcast. Knowledge yang gue dapat dari lu, you are an ambitious but very idealism. Oke. And I learned a lot from you. Oke, what you learn from me? Gue pengen tahu juga. Emang gue bisa ngasih apa ke orang nih? Oh banyak dong bos.
Kalau gue ngeliat dari idealismenya aja, gue belajar sesuatu dari lu. Oke, ini orang idealisme. Dia ada di jalannya dia sendiri. Dia happy loh. Dia bisa happy dengan apa yang dijalankan. Dia nggak mau lihat angka, dia nggak peduli ini, tapi dia happy di kredit. Kalau dia mau berubah, padahal dia tahu cara berubahnya. Tapi dia nggak mau berubah. Dia bahagia dengan apa yang dia lakukan, karena kebahagiaan yang dia dapat bukan dari angka, bukan dari ini, bukan dari kebahagiaan yang dia dapat adalah dari apa yang dia lakukan. Right? And that's a knowledge for me. Then maybe one day kalau gue udah berhenti semua, maybe one day I gonna doing something like you do. Mungkin gue akan bercocok tanam, gue bahagia dengan apa yang gue lakukan. Tapi the thing is that you can be happy with this. Yeah. How can you be happy with this? I don't know. That's what I've tried to learn. I'm happy doing live streaming. me too. Yay. That's what I try to learn. Apa yang bikin lu bisa bahagia? Kalau lu mengatakan gue tahu kok cara bikin view gue banyak dan sebagainya. Ih, gampang. Gampang om. Iya, tapi lu nggak ngelakuin. Nah Males. itu gue bener-bener gimana ya? Maksudnya kadang tuh kayak ada rasa. Jujur gue iri kan. Gue iri karena irinya bukan angkanya om. Kayak kok kalian bisa ngelakuin itu, but I cannot gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Itu ada pertanyaan awal gue. Nggak apa-apa. Karena orang-orang seperti lu punya mangsanya sendiri, punya pasarnya sendiri, and you survive loh. Yeah, sure. And you survive. And I learn something that someone can survive doing what they love. Iya, tapi maksudnya Eno, dia tuh juga pengen jadi seperti lu gitu. Gue pengen tahu om. Pengen tahu gimana cara ngelepasin itunya dia, rantainya dia yang idealismenya itu. Gua Karena tahu. dia pengen lebih kaya dari sekarang, gue tahu dia. Iya. Dia pengen ngelepasin itu, tapi gimana cara supaya tetap jalannya, tapi nggak yang ngelepasin 100%. Ya, how can Gue goblok belajar dari gue. sekarang lu banyak banget penghalangnya tuh. Karena lu udah kaya, kagak lagi bisa kayak gitu. Iya kagak, gue sekarang gak ngonten cuma karena gue males. Kalau gue mau 10 juta subs mah Iya, sebulan paling. Gue ngerti, nah tapi ini yang ngelepas kayak ngalai gitu tuh. Gue nyoba om, gue gak pernah bilang gue idealis karena gue mencoba, gue pengen tahu. But it's no fun, true, it's no fun for me gitu. Dan how can you find the fun from something yang maybe Ya kalau lu gak bisa temuin di situ, berarti emang bukan di situ, jamet. tapi gue tahu itu cara buat sukses, Jet. Ngerti gak lu? Lah, belum tentu ketika lu udah dapet angka gede apa segala, lu ngerasa itu sukses anjing. Minimal duit lah. Ya udah kalau tujuan lu duit ya udah stop bertanya, ngalai. Nggak dapet bos, susah banget. Iya mulai. Udah nyoba demi lu kalau agak iseng nyari YouTube om lu nemu gue main Mobile Legend asli. Iya mungkin bukan di Mobile Legend, banyak Bukan cara di yang Mobile lain. Legend, bener dia cari. Udah coba, gue juga sempat bikin alay-alay yang lain. Itu salah satu yang kan banyak orang bilang pada masa Mobile Legend tuh kan, wah apa nih konten gue cuma main Mobile Ya, Legend tunggu. Lu aja mengatakan kalau gue punya podcast aja 5K, 5KG dan sebagainya. Kalau lu bikin podcast, you're good loh. Lu bagus banget bikin podcast. Pertanyaan gue adalah, lu mau gak podcast ngundang KKI? Enggak kan? Ya then stop asking bitch. Enggak kan? Jawabannya ada di lu nya aja. Sama kayak gua, pertanyaan gua belakangan ini adalah anjing kalau gua terima endorse Dedi mah lewat, Cok. Mohon maaf. Kalau gua terima endorse Lewat doang. lewat doang. Gitu. Tapi gua tahu duitnya di situ gitu loh. Iya. Tapi gue tidak mau melakukannya. Kenapa ya gue tidak mau melakukannya? Apakah karena stigma masyarakat? Apakah karena nanti follower gue bilang Gak ya peduli kok gua asli. endorse apa segala? Gak peduli gue asli, sumpah. Nah iya. Gini no. Kalau lu, gue bisa jawab. Kalau lu bisa gue bisa jawab mewakilkan orang-orang inilah. Gue nggak mewakilkan gue ya, karena menurut gue apa yang gue lakukan is what I love. Oke. Itu dulu. Jadi gue nggak mau ngomong itu gue, tapi gue bisa menjawab ini mewakilkan orang-orang. Dan Reza dia udah sukses dengan WG-nya dan sebagainya, ya udah. Tapi gini, one day you will get a family. Itu no yang ngedorong gue no. Itu yang ngedorong gue sumpah mati no. Sumpah mati. Itu doang yang ngedorong gue no. Gak ada lagi no. Cuma itu anjing, tanggungan itu tuh. Kalau lu Cok, gue goyang cuma karena itu anjing. Kalau enggak bakal goyang gue anjing. Iya bener, gue baru sadar. Gue gak punya namanya tanggung jawab, boy. Let me tell you something. Iya sih. Gue bahagia sekali karena gue masih bisa melakukan apa yang gue suka. Oke. Dan podcast gue, kalau lu mau bilang alay, berapa sih yang alay? 10%? Ya tahu gue gak nontonin semua lah. Lihat Let's say. I think not more than 10%. Nah, enggak. 50? Iya 50. Nggak mungkin. Nggak mau kita Ya, 50. enggak, kita boleh 50. Kalah lu. Oke, lanjut. Maksudnya bajingan. Enggak 50. Lanjut. Lu boleh bilang 10, kita maunya bilang 50%. Ya itu mau lu lah ya. Iya. Itu mau lu ya. Yang mendidik banyak loh ya. Enggak, 10.
Mata lu banyak anjing. Enggak, Oh, 10. ya udah berarti gue sebutin nama-nama menteri dan pejabat semua sekarang. Iya kan, Nanti lu tadi kurangin nama jumlah podcast. kurangin. Oke. Lanjut terus. Yang mendidik banyak menurut gue. Oke. Tapi sekarang begini, gue happy dengan apa yang gue lakukan. I'm happy. Oke, if you're not happy, oke. Tapi menjawab pertanyaan lu tadi, here, let me tell you something. Gue happy dan gue bahagia gue bisa ngelakuin ini. Gue happy karena gue nggak perlu ngikutin tren yang ada di YouTube sekarang. Ya mau giveaway, kayak ngeprank, kayak apa, kayak gue nggak perlu itu. Tapi I can survive with this. Oke, itu dulu satu. Gue happy gue bisa bayarin anak gue sekolah internasional. Oh shit. That's one of my fucking dream. Which is so fucking expensive. Or at least di negeri. Gue happy gue bisa ngeyakinin orang-orang yang kerja di bawah gue. Itu gue. Semua orang yang kerja di bawah gue Harus kaya. happy bisa ngeyakinin bahwa mereka tidak akan kelaparan. Itu gua. Gue pengen tuh. Iya. Itu gue pengen tuh. Mereka tidak akan di PHK ketika orang-orang lagi susah nyari duit. Mereka tetap harus bisa makan. Lagi pandemi, gua tetap kasih THR bangsat. Ya, gue happy bisa itu. Gue juga ngasih THR kemarin. Oke. Tapi masih belum bisa kelepas dari kealayan ini kayak. Gue happy bisa hidupin nyokap gue yang gak kerja. Heeh. Gue happy bisa ngidupin, ngobatin kakak gue yang lagi sakit sekarang. Gak punya kakak gua. Yang harus ke rumah sakit punya hampir kakak. setiap minggu. Nggak punya. Karena setengah badannya gak bisa gerak. Dan gak bisa nyari duit. Gue happy bisa bantu kakak gue yang satu lagi. Karena dua-duanya ada, gue kakak ada dua. Yang Berapa satu kakak yang kau punya ya? udah tua juga. Berapa kakak? Banyak kali kakak. Oke, and I'm happy with that. With all of that. Gue happy gue bisa kuliahin membantu gue. Dan pembantu gue sekarang mau S1 udah. Oh iya no. Now, Iya iya. Iya gimana. now, Itu. Heeh. that's adalah tanggung jawab. Responsibilities. Kalau lu satu saat punya anak dan lu ngeliat anak lu nangis karena tidak bisa beli susu, Ke atas idealis malu. anak lu nangis tuh ya. Gue pernah ngeliat anak gue nangis. Karena gak bisa beli susu. Bukan. Hah? Karena gue nangis gue pernah lihat. Gue pernah ngeliat. Karena gak bisa beli Gundam. Gue balik di meja anjing. Gue makan tuh Diamond Playmaster. Gue pernah ngeliat ada anak kecil nangis-nangisan di toko mainan. Toko mainan doang. Karena bapaknya nggak bisa beliin itu. Anak gue bisa tiba-tiba ngeluarin dompet beliin. Anak gue yang umur 10 tahun. Oke. Tapi let's forget about that. Sekarang kita bayangin. Kalau lu punya anak. Anak lu tidak bisa minum susu karena lu tidak punya duit untuk minum susu. Untuk beli susu. Dan anak lu nangis kelaparan. Your only daughter umur 5 tahun. Pak, aku lapar. Lu nyolong gak? Enggak lah. Enggak. Kalau nyolong enggak gue. Enggak. Ngendorse lah. Habis lu ngapain? Iya, endorse. Karena lu bisa endorse kan? Iya. Iya. Aduh. That's a problem sih. Justru, That's a problem at sih. the end of the day, at your age, without responsibility, do what you like. You did the same when you're in my age. I did the same. But at the end, responsibility is getting bigger. Now, bisa nggak ngejalin idealisme dan responsibility di gas rem. Gua nggak bisa. Enggak. Jujur sekarang yang sekarang gua nih tanggung jawab gua tuh udah lumayan gede banget ya. Tanggung jawab gua udah sebesar itu mau merit. Terus ada beberapa syarat yang harus gua penuhin apa segala gitu-gitu. Dan it costs a lot of money and shit. Dengan yang gue yang sekarang kalau masih nahan idealisme gue sih no. Kayak kemarin di otak gue milah-milah tuh cing gue terima endorsement ya cing gue sampai ngentot yang penghalang gue setelah gue mikir seminggu gue mikir yang jadi penghalang tuh bukan fans yang bakal cengin gue. I don't know about them me gitu too, kan. me too. Dari dulu juga mereka support gue aja, mereka cuma cengin aja gitu. Dan mereka tahu gue juga nggak pernah ngomong gue nggak bakal terima, tapi belum terima.
Tapi ada satu nih, ternyata gue nemu jawabannya adalah karena gue udah build itu tuh udah dari lama. Man. Betul. Idealisme itu Nanti tuh it udah for up you gitu kan. Iya, idealisme yang gue bikin sendiri itu udah terlalu lama di build sampai udah nggak bisa dihancurin lagi anjing. Mesti sesuatu yang lebih besar daripada itu buat ngancurinnya. Betul. It's called Dan ya, responsibility. 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 Dan sekarang gue responsibility gue ya to be honest it's Wendy. I don't wanna lose her. I rather lose my idealism rather than lose her. And I was like, okay. Orang-orang pada ngomong, wah keluarga halilintar lah, beginilah, apalah, alay lah, begini. Coba punya anak 12. I want to have like 12 kids, but if I have 12 kids, I will do everything. Yes. Yeah. At the end of the day, you have responsibility to feed. Yes, and at the end of the day, lu pulang, lu sendiri. Walaupun lu ada bini juga, lu pulang lu sendiri. Jadi pribadi lu sendiri. Gitu. Well, that's true sih. Mungkin or it's just matter of age ya. Karena gue sampai sekarang belum. Gue baru ketampar no, tenang aja. Gue Lu baru banget. Sumpah nih sebelum merit ini. Oh shit. Itu Okay. gue baru ketampar kok. Sumpah. Berarti wajar dong ya untuk orang seumuran gue. Ya Oh, sangat wajar. Berapa tahun gue nggak terima brand sama endorse? Berapa tahun? 5. Lebih jing. Sangat wajar. Tapi at the end of the day, dia akan punya mertua loh. Gak mau. Bayangin idealisme gue sekeras apa nih? Dia punya anak cewek nanti misalnya. Ih. Tapi ya tetap, gue akan tetap di jalur gue. Iya, I understand. Tetap cari yang Ada- terbaik. cari yang terbaik, tengah-tengahnya. Iya, Gua akan iya, cari cari tapi- tengah-tengahnya. Tapi emang bener dari itu semua yang gue miss cuman emang I gak punya responsibility sebesar. Belum punya. Belum punya responsibility yang sebesar. Iya, itu. kalau sekarang ya benar jalannya kayak dulu gue. Iya. Iya lah, jalannya dulu sekarang lu mau ngapain Do what you selalu. like first. Nanti udah ketampar kayak aing. Waduh, bos, Iya. telat. Makanya aneh banget kalau orang, gue juga jadi gak make sense gitu ketika bukan gak make sense, kayak melihat gue kan prinsip gue tuh tidak pernah kayak, ngerti gak sih, just like you gitu loh, gue bisa berhak dong ngatain podcast lo alay gitu. Nah, it's up to you. Tapi gue nggak pernah mau langsung membenci orangnya gitu. In certain case kalau misalnya cuma alay kan, it's not kayak mengganggu atau mengancam gitu loh. Kalau kontennya cuma aman, mainnya cuma main konten kualitas yang tidak se-Netflix gitu, misalnya kan ya udah tinggal katain aja kan gitu. Dan gue juga nggak masalah gitu. Nah di situ tuh yang gue tadi pikirin adalah gue tuh pengen gitu nyobain eksploitasi konten, nyari traffic, dapat Kalau gue banyak. begini, Tapi orang mau bikin konten susah, alay boy. dan sebagainya. boleh, ya, tidak ada nggak boleh masalah. larang. Gue setuju, nggak boleh dilarang orang bikin konten. Nggak boleh larang orang bikin konten alay. Iya. Nggak boleh, gue nggak approve sama sekali. Itu kan mungkin apa istilahnya victimless crime. Gue nggak bilang itu crime juga. Iya, tapi kalau kita mau bilang itu crime, victimless crime. Iya gitu. Beda dengan misalnya Fedian Paleka kemarin. Siapa tuh? Ya, yang ngasihin sembako tapi isinya batu-bata. Itu bukan alay lagi tuh, karena ada victimnya di sana. Gitu. Kalau ini kan nggak ada seperti itunya. Jadi menurut gua nggak ada masalah. Orang mau bikin konten seperti apa nggak ada masalah. Daripada masalahin mereka, ya benerin diri kita sendiri aja. Jadi gue gimana, Rap? Tungguin aja. Tungguin aja. Jangan dicari. Jangan cari, tungguin aja. Tahu ngalay dah. Enggak Nggak ngalay. Nah kan lu kan nyari tengahnya kayak gua. Makanya tadi kan Uya sendiri ngomong, tunggu dulu nih, alay definisinya apa? Iya, kata maksudnya dia. gue pengen, maksudnya gue nggak pernah nolak jadi alay, tapi kok susah ya gue? Belum. Akan. Tapi gue nggak akan lihat lu jadi alay. Gue juga nggak akan lihat Reza jadi alay. Iya, karena udah ada fondasi-fondasinya. udah ada fondasi ya yang kita bangun dari berapa tahun ini loh. 5 tahun. Alay itu kan ada levelnya juga dong. Iya sih. Alay kan ada levelnya juga dong. Susah. 5 tahun, Cok, gue gak terima endorse. 5 tahun, Orang-orang pada bingung, dulu dapat duit dari mana? Sama, gue aja bingung. Gue aja bingung bisa banyak duit. Luar biasa ya. Iya. Gue aja bingung, tapi ya gitu, gue gak terima brand, gak terima endorse. Tapi baru kemarin Fadil JJ, Fadil, Iya, tahu yang bapaknya. iya sama bapaknya itu. Nanti baru nanya ke gue bingung sama lu. Gue ngeliat Instagram lu apa segala, gak pernah nge-post brand, gak pernah post endorse. Duit lu dari mana ya? Gitu deh. Sama, gue juga bingung. Tapi kalau sekarang nih, ketika baru ketamparnya, gue baru sadar. Duit gue sama Wendy mah gak Ngitung udah. ada seperempatnya, men. Duit apa? Duit gue sama Wendy gak ada seperempatnya, men. Wendy is richer than me. You just give all to her. Enggak, karena Bukan. Wendy lebih ngambil endorse, lebih ngambil Wendy- apa lebih itu. Iya. Oh, sorry. Gue salah nangkap. Iya, Wendy
Wendy jauh lebih kayak Wendy daripada gue, men. I'm nothing. Walaupun dengan semua flexing yang gue lakukan, ya gue flexing sama barang yang gue punya doang kan, maksudnya. Tapi bukan berarti gue susah juga, enggak. Duit gue banyak. Cuman kalau mau dihitung dari Wendy, iya gitu. Kasar sama cewek gue aja gue kalah. Iya. Gila, karena idealisme gue. Tapi itu nggak ngerusak itu gue, kehormatan gue juga gitu. Ya bagus buat dia gitu. Kalau maksudnya lu ngomongin kalau misalnya kita ngomongin stereotyping gitu ya, kayak cowok kalau lebih miskin daripada ceweknya gitu. Dan lucu ya, maksudnya begini loh. Sorry to say. Ya alay itu paradigma yang ada di Indonesia lah menurut gue. Iya. Iya. Gue nggak bahasa Inggrisnya alay apa? Ya iya itu dia. Mr. Bean alay ya. Kagak om, bagus. Orang Indonesia yang begitu awalnya. Iyalah. Enggak sih, gue tergantung siapa dulu. Kalau misalnya yang main Reza Rahardian, Lah, enggak dong. Kan karakternya dulu awalnya tiba-tiba begitu. oh, iya. Again, to be honest, I don't really care about it gitu. Makanya gue bilang, karena gue bukan orang yang Against it. iya kayak ngerti gak sih lo Iya, orang-orang I yang understand. Makanya kan konten Dedi jelek hapuskan. Enggak, gue cuman malah gue kesini ya, karena otherwise you pengen won't be belajar. here. Gitu. Otherwise you won't be here. Iya, ya gue katain alay juga. Maksudnya gue it's not my cup of tea gitu loh. Ya memang bukan cup of tea lu nyatu. Gitu. It's okay. Malah gue pengen belajar untuk bisa meluas kayak gitu loh. Nggarin dikit deh, pengen sukses dulu gitu loh. Pengen dapat duit banyak, kayaknya enak nih gitu kan. Nah, Fadil Ketutup juga gitu lagi. tuh. Fadil kemarin cerita sama gue, dia punya idealisme yang sama kayak gue. Tapi ya dia punya tanggungan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Makanya dia, ya udah deh, at least gue setahun ini gue kumpulin duit sebanyak-banyaknya, habis itu gue jalanin idealisme gue lagi. Dia bilang gitu. Ya, sometimes you can say that, tapi you can't do that after that. Ya gue juga sekarang gue lagi berantem. Gue belakangan ini, lagi berantem sama diri sendiri, bukan berantem sama orang. Ya soal itu, soal yang kayak gini, nyari duit dari mana apa segala. Tapi thankfully memang rezeki ada aja. Iya. Dapatnya brand-brand yang bagus. Gitu. I need to go. Same. Yes. Belum dong, tunggu dulu dong. Oh. Anak gue besok harus ke sekolah. Siap, tanggung jawab. Oke. Ya, tanggung jawab luar biasa ya. Terima kasih Deddy Kobuzer udah datang ke podcast. Terima kasih ya, kapan-kapan saya diundang. Kita berdua di sini ya. Ya, namanya 2KG. 2KG. 2KG ya. 2KG cuma dua. KG itu singkatannya apa sih? Kagak ada sih. Itu sejarahnya tuh. Jadi kita nggak tahu nama podcast kita apa, Om. Terus tahu-tahu orang-orang menamakan. Kita nggak pernah namain podcast kita apa. Terus karena kita berlima, kita dikasih nama 5KG sama orang-orang. KG itu tuh dari anime Naruto, pemimpin desa-desa atau negara-negara pada saat itu. Iya gitu. Kita sendiri kagak namain. Tahu-tahu orang ramenya bilangnya podcast 5KG gitu. Ya, karena berarti saya tidak bisa masuk kan karena sudah 5 kan. bisa jadi yang samurai ada 6. Kita jadi alay loh. Tuh ya jangan. Emang itu tujuannya jangan. Anyway, thank you semuanya ya. Thanks. Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.